Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Patasina tahun 2022 1450. Di video kali ini saya akan membahas tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya serta dampak penyalahgunaan ITER. Teman-teman jangan lupa nonton ya guys. Multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya serta dampak penyalahgunaan. Yang pertama yaitu pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan tradisi dalam suatu masyarakat. Ini berarti bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya mereka sendiri, serta mampu meyakinkan agama dan tradisi mereka sendiri, serta memperhatikan keyakinan agama dan tradisi mereka. Multikulturalisme melibatkan berbagai aspek antara lain. 1. Nilai-nilai multikulturalisme didasarkan pada nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, kesetaraan, dan keadilan. Ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan diakui dalam identitas budaya mereka. 2. Kebijakan multikulturalisme, yaitu kebijakan multikulturalisme dapat melibatnya langkah-langkah seperti perlindungan hak-hak minoritas, pendidikan multikultural, pengakuan resmi terhadap bahasa dan budaya minoritas, serta promosi kesetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik. Manfaat 3. Manfaat multikulturalisme. Multikulturalisme dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti memperkaya kehidupan budaya, mempromosikan pemahaman antar budaya, meningkatnya kreativitas dan inovasi, serta memperluas persepsi dan pengetahuan. Keempat yaitu tantangan multikulturalisme. Ada juga tantangan terkait dengan multikulturalisme seperti konflik budaya, kesenjangan sosial, diskriminasi, dan ketegangan antar budaya. Penting untuk mengatasi tantangan ini melalui dialog pendidikan, kebijakan, dan inklusif. Integrasi dan identitas nasional. Salah satu perdebatan dalam pembahasan multikulturalisme adalah sejauh mana individu atau kelompok minoritas harus mengintegrasikan diri ke dalam budaya mayoritas atau identitas nasional. 2. Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Multikulturalisme berasal dari kata multi yang berarti plural dan kultur yang berarti budaya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai paham yang meyakini bahwa realitas masyarakat terdiri dari beragam kebudayaan yang berdiri sendiri dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Masyarakat yang multikulturalis saling menghormati perbedaan identitas individu, yaitu mengakui dan menghormati adanya keberagaman ras, etnik, suku bangsa, agama, dan bahasa. Masyarakat ini tidak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang hadir di masyarakat, tetapi telah menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan dan kekayaan yang harus dirawat. Sebutan ini memang sangat cocok disematkan untuk Indonesia karena Indonesia terdiri lebih dari 16.000 pulau dan memiliki populasi sekitar 272 juta orang. Selain angka-angka yang mengesankan ini, di dalamnya terdapat keragaman budaya, etnis, agama, percayaan, dan bahasa yang signifikan. Berikut beberapa cara Pengertian pluralitas. Pluralitas adalah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam segala aspek kehidupan, termasuk budaya, agama, bahasa, dan pandangan politik. Pembahasan tentang pluralitas. 1. Pengakuan terhadap perbedaan. Pluralitas melibatnya pengakuan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang dimiliki perbedaan dalam budaya, agama, bahasa, dan pandangan politik. Ini berarti menghargai dan mengakui hak setiap individu atas kelompok untuk mempertahankan toleransi dan penghargaan. Pluralitas mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini berarti menghormati hak setiap individu atau kelompok untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan praktik mereka sendiri, bahkan jika berbeda dari yang kita miliki. 3. Dialog dan pemahaman. Pluralitas mendorong dialog dan pemahaman antar budaya. Ini melibatkan komunikasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda, mendengarkan perspektif mereka, dan mencoba memahami pengalaman dan kehidupan mereka. 4. Yaitu kesetaraan dan keadilan. Pluralitas juga melibatnya upaya untuk memastikan kesetaraan dan kesempatan bersama individu, tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Ini berarti mengurangi diskriminasi dan mempromosikan keadilan sosial. 5. Manfaat keberagaman. Pluralitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keragaman budaya, agama, dan pandangan politik dapat memperkaya masyarakat dengan spesifik yang berbeda, mempromosikan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah yang lebih baik. Letak Indonesia secara astronomis, geografis, maupun geologisnya, dan bentang alamnya, baik berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta perairan. Semua hal itu menyebabkan perbedaan suku bangsa, ras, kebudayaan, pekerjaan, bahkan agama yang ada di Indonesia. Perbedaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural yang artinya majemuk.
Sedangkan pluralitas sendiri berarti keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan agama. Ada 5 agama beserta 1 kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia. Dapatkah kalian menyebutkannya satu demi satu? Perbedaan budaya. Kebudayaan didasari oleh kebiasaan suatu masyarakat untuk tetap dapat bertahan hidup. Beragaman budaya. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, dan perhatian yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Keragaman budaya merujuk pada adanya variasi dan perbedaan dalam hal budaya di antara kelompok manusia yang berbeda. Penjelasan tentang keragaman budaya. 1. Keragaman budaya memperkaya pengalaman manusia melalui interaksi dengan budaya yang berbeda. Kita dapat memperluas wawasan, mempelajari perspektif baru, dan menghargai keunikan setiap budaya. 2. Yaitu keragaman budaya yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar kelompok manusia. Dengan memahami dan menghargai budaya orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, mengurangi konflik, dan mempromosikan perdamaian. Yang ketiga, yaitu keragaman budaya juga berkontribusi dan inovasi dan perkembangan sosial. Ketika budaya yang berbeda bertemu, ide-ide baru akan dapat muncul, dan kolaborasi antar kelompok dapat menghasilkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks. Berikut beberapa cara yang bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menghadapi keanekaragaman. 1. Open-minded. Berpikir secara terbuka terhadap pandangan dari luar, tidak kaku, terpatok, dan gampang memutlakkan sesuatu. 2. Perbedaan harus dianggap sebagai pendorong kemajuan. Sebab dengan adanya perbedaan, maka akan ada stimulus untuk saling berlomba ke arah yang terbaik. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu meyakini bahwa terdapat nilai-nilai universal yang harus dijaga dan dijalankan. Kemanusiaan adalah hal yang paling utama dalam menjalankan hubungan sosial. Selain sebagai kekayaan bangsa, keberagaman budaya yang ada di Indonesia juga memiliki nilai-nilai yang mampu merekatkan hubungan sosial di masyarakat. Kohesi sosial ialah suatu kondisi hubungan interaksi yang mengakomodasikan perbedaan antar berbagai kelompok di dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Nilai-nilai yang terkandung di masing-masing etnis adalah nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai contoh, salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi kebanggaan orang Batak Toba yaitu sistem hubungan sosial Dalihan Natolu yang berperan mengatur hubungan sosial di antara 3 kerabat, yaitu kerabat semarga, kerabat penerima istri, dan kerabat pemberi istri. Nilai filosofis dari Dalihan Natolu ini yaitu adanya prinsip bahwa untuk mendirikan suatu kampung haruslah dibentuk oleh 3 golongan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Batak menganggap perbedaan sebagai sesuatu hal yang harus ada. Terdapat beberapa nilai kearifan lokal lainnya di Indonesia. Misalnya, dalam budaya Mandar dikenal Malili Boyang, dalam budaya Makassar dikenal Akbulo Sibatang, budaya Kaili mengenal istilah Nosarara Nosabatutu. Dari suku Jawa, terdapat nilai-nilai lokal seperti Dampak penyalahgunaan iptek. Kemajuan dalam bidang kesehatan itu telah menghasilkan penemuan dan inovasi di bidang kesehatan seperti obat-obatan, vaksin, dan teknologi medis yang meningkatnya harapan hidup dan kualitas hidup manusia. Kedua, yaitu B. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. Itu telah meningkatnya pengembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan transportasi. C. Kemudahan akses informasi. Itu telah memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi melalui internet. Kemungkinan pertukaran pengetahuan dan komunikasi global yang lebih baik. D. Peningkatan kualitas hidup. Itu telah memberikan solusi untuk masalah sehari-hari seperti teknologi energi terbarukan, teknologi hijau, teknologi perangkat elektronik, dan meningkatnya kenyamanan hidup. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. A. Dampak lingkungan. Penggunaan itu yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan perubahan iklim. C. Yaitu keamanan dan privasi. Penyalahgunaan itu dapat mengancam keamanan dan privasi individu seperti kebocoran data pribadi, serangan cyber, dan penyalahgunaan teknologi pengawasan. D. Pengangguran struktural. Kemajuan teknologi dapat menggantikan pekerjaan manusia dengan otomatisasi yang kecerdasan buatan dan yang dapat menyebabkan pengangguran struktural dan kesulitan dalam mencari pekerja. Di suatu daerah, persebaran informasi yang semakin mudah, masyarakat bisa saling terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang sosial budaya antara lain adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas di Indonesia, adanya kesenjangan sosial,
Masyarakat cenderung bersifat individualis. Yang kedua, dalam bidang politik. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang politik antara lain berkembangnya kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi, kemunculan berbagai partai politik yang mewakili masyarakat, adanya transparansi kegiatan berpolitik berbangsa dan bernegara, terjadinya kontrol politik atas kinerja pemerintah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan peluang negara untuk memperoleh devisa, membantu pencapaian kebutuhan hidup masyarakat, makin banyaknya peluang investasi asing dan penanaman modal, mendorong munculnya usaha kreatif masyarakat yang berkualitas. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi, meningkatnya sifat konsumtif. Kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Terakhir, yang akan dibahas adalah bidang hukum. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang hukum antara lain semakin kuat tuntutan untuk penegakan hukum yang profesional dan adil, memperkuat regulasi hukum dan perancangan undang-undang yang pro rakyat, kuatnya demokrasi, supremasi hukum, dan pelaksanaan HAM. Sedangkan pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap Indonesia dalam bidang hukum antara lain menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat, berkurangnya peran masyarakat untuk menjaga keamanan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.